buka campaign-nya. Kemasannya unik ya? Wah, ini sih pasti endul. Coba. Kalau kata Jaryo tuh, uy. Oke, kita makan dulu, Bang. Jadi ini gurih, ada gurihnya, ada pedes-pedesnya, manis gitu deh, enak pokoknya banget. Pokoknya ini recommended banget guys. Nah, buat kalian yang pengen nyobain tempe, silakan kepoin Instagramnya di @tempe.id. Dan ada nomor teleponnya di bawah sini. Oke. Kita lanjut makan. Lanjutlah. Makan lagi. Berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Kali ini saya sudah mendatangkan lagi seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Salak pada tahun 2017-an. Pada tahun 2017 lalu, ketika Pak Andri mengadakan pendakian ke Gunung Salak. Seperti apa ceritanya? Jangan lupa untuk selalu support channel kami, subscribe, like, comment, and share YouTube channel Jejak Backpacker. Tapi sebelum Bang Andi menceritakan kisah mistis yang pernah dialaminya, saksikan setelah yang satu ini. Bang Andri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di channel YouTube Jejak Backpacker. Kali ini kita bakal ngobrol di outdoor di sekitaran rumahnya Bang Andri sendiri ya, yang merupakan mungkin tempatnya masih agak-agak sedikit, tapi ya mudah-mudahan tidak ada gangguan ya Bang ya. Amin. Oke. Bisa diceritakan sekarang Bang? Oke, siap. Silakan. Jadi begini Bang Ali, waktu dulu tuh tahun 2017 akhir ya. Tahun 2017 akhir saya sama teman-teman mencoba naik ke Puncak Manik ya. Karena trek saya waktu itu naik lewat daerah Tenjolaya. Daerah Tenjolaya, desa Cisaat. Nah waktu itu kiranya saya trek mulai pagi jam 6 menuju ke tengah ya. Karena di tengah itu kan memang ada saung, ada makam juga kan, ada makam namanya makam yang santri. Nah di situ selama trek dari mulai jam 6, kiranya saya jam 11 siang baru nyampe ke sana. Karena treknya lumayan memang istilahnya benar-benar masih zona rimba ya, benar-benar masih alam banget. Istilahnya kita harus juga menerobos jalan-jalan. Tapi alhamdulillahnya kita sampai ke tengah pertengahan ya. Nah kiranya pada sampai sekitar jam 11 siang kita istirahat dulu, sampai juga kita menginap dulu satu malam di sana. Kita sepertengahan sebelum ke Puncak Manik. Nah pada paginya waktu itu adalah anak-anak pramuka yang naik mau ke Puncak Manik. Kiranya sekitar udah hampir sore sekitar jam 4 sore. Anak pramuka ini naik sekitar ada 8 orang. Nah mereka mencoba untuk naik maksa ke atas, ke Puncak Maniknya. Nah mungkin mereka sampailah ke atas, tapi dan anehnya, nah setelah maghrib, pas maghrib habis adzan maghrib, kita habis sholat, ada dua orang mereka turun ke bawah. Katanya ada yang ketinggalan di bawah. Pas mereka cek, ternyata gak ada yang ketinggalan. Tapi di atas gak ada barangnya katanya. Tapi pas di bawah mereka udah safety.
Yang ketinggalan itu sejenis mereka ya buat makan mereka di atas. Nah, mereka sebenarnya udah kebingungan tuh mau makan apa di atas. Tetapi waktu itu alhamdulillahnya istilahnya saya juga barang-barang buat makan udah masih banyak, itu sebagian kasih ke mereka. Dan anak-anak pramuka ini mereka dengan nekatnya naik lagi ke atas dengan cuma mengandalkan senter baterai yang istilahnya coba Bang Ali bayangkan di dalam hutan begitu benar-benar rimba banget, mereka maksa naik ke puncak Manik dengan senter baterai. Posisi jam waktu itu habis maghrib mereka jam 8 naik ke atas. Itu gimana ya? Saya juga siang naik ke atas gimana? Nah, waktu itu saya menginap 2 malam di pertengahan itu. 2 malam di pertengahan di dekat makamnya yang santri ini. Nah, setelah paginya kita mencoba naik ke atas sekitar jam 8 karena trek dari pertengahan sampai ke atas itu sekitar 2 jaman. Sekitar 2 jaman kita mencoba naik ke atas. Pas pertengahan baru 1 jam untuk nyampe ke atas puncak Manik, saya bertemu sama anak-anak pramuka ini yang lagi turun. Nah, kita tanya dong, di atas ramai gak? Soalnya waktu itu saya lupa, waktu itu pas malam tahun baru penggantian 2017 ke 2018, pas malam tahun baru ini. Malamnya itu, malam 28, 29, 30. Pas malam 30 mau ke satunya gitu. Nah, waktu itu pas saya ketemu di pertengahan itu, saya tanya ke anak pramuka, di atas banyak orang nggak? Kata mereka banyak, Kak. Ada yang mahasiswa dari Bogor yang memang treknya lewat Bogor, ada yang lewat treknya lewat Kawaratu. Kata mereka banyak, Kak, di atas. Ada yang masang tenda, ada yang baru datang gitu. Saya pikir mana mungkin lah anak-anak istilahnya bercanda gitu ya. Saya suka teman-teman saya kan sebagian ada orang tua juga. Tapi yang kita anehnya, setengah jam, udah sejam, kita naik setengah jam lagi. Nah, teman saya nih ada yang teriak pas tengah-tengah tuh. Emang sengaja teriak, mereka mungkin mau menikmati alam gitu ya. Mereka berteriak lah dengan istilahnya teriak sekencang-kencang banget gitu ya. Dengan teriakan, oh gitu. Nah, ketika itu gak ada yang menjawab. Gak ada yang menjawab, memang istilahnya ya begitulah keadaan alam hening gitu. Tapi ketika ada teman saya memang istilahnya dalam segi agamanya ada lah gitu, istilahnya mereka punya ilmunya, teman saya, kata teman saya dengan teriak dia coba bertakbir gitu. Ketika teman saya takbir, ada yang jawab di seberangnya. Apalagi kan yang namanya di gunung di seberang itu ada siapa gitu ya. Iya. Nah, itu yang kita posisi di tengah-tengah ini. Ketika takbir, ada yang menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, di situ teman kaget dan nangis. Berarti bener ini masih benar-benar istilahnya gunung ini benar-benar bisnis gitu ya. Nah, kita mencoba naik lagi ke atas, pas pertigaan sebelum sekitar 200 meter ke lokasi ya, ke lapang buat ngecampnya. Nah, ketika itu kita juga dikagetkan dengan begitu banyaknya burung yang datang ke kita. Burung yang begitu banyak sampai istilahnya kita juga kalau mungkin posisinya kita di kampung, kita tangkap tuh burung. Tapi karena posisinya di gunung, kita aneh itu burung sampai istilahnya di bawah gitu banyak di atas. Itulah yang istilahnya keanehan di Gunung Salak gitu ya. Nah, setelah itu kita mencoba untuk berjalan lagi setelah melewati burung ini sampai burungnya istilahnya ngejar-ngejar kita sampai hilang. Terdengarlah suara trompet karena posisi kan memang waktu itu mau tahun baru ya, tahun baru pergantian dari 2017 ke 2018. Terdengar suara trompet, kata teman saya yang istilahnya tadinya pernah di pondok, mungkin kan karena memang kan di puncak Manik ini ada makam ya, namanya Kiai ya, Kiai Hasan Basri. Nah, teman saya ini mau jarah, kata teman saya mau jarahnya di mana ya? Di sana juga banyak orang, terus membuat trompet gitu. Saya nanti bising di mana saya mau busu gitu. Nah, dan yang anehnya lagi, dan yang istilahnya yang kita bingung sampai sekarang istilahnya hal tersebut tak bisa saya lupakan. Ketika anak-anak pramuka ini cerita mereka di atas banyak mahasiswa, banyak apalagi yang datang baru ada yang datang mau pasang tenda. Ketika saya datang ke sana, tidak ada satu orang pun. Tidak ada satu orang pun. Sebelum saya datang nyampe ke sana sekitar 200 meter, ada burung banyak, ada suara trompet, ada suara orang yang lagi ngobrol, yang lagi senang-senang gitu lah, menyambut tahun baru, mungkin kata mereka ya. Tapi pas saya datang ke sana, itu nggak ada. Nggak ada satu orang pun.
Sampai istilahnya sampai tepat ke sana, semua orang yang teman saya 7 orang ini bengong. Mereka diam, nggak bisa ngomong-ngomong apa-apa. Kita mau makan nggak bisa makan karena kita tuh ke bawah ini ya, ke bawah aura kali ya. Mungkin kita takut, waktu itu takut. Tapi alhamdulillah teman saya yang istilahnya yang bisa meredah ketakutan saya, yang bisa meredah istilahnya kepanikan teman-teman. Ya disitulah alhamdulillahnya teman saya mencoba untuk istilahnya tawasul di sana, kirim ke para wali-wali Allah, kepada ahli kubur semua. Nah setelah itu mulai mendung tuh, cuaca mulai mendung. Dan mungkin istilahnya karena yang saya lihat di Puncak Manik ini sampah banyak banget, dan sampai sekarang nih saya benar-benar istilahnya teringat banget. Makanya saya mau nitip pesan sama pengelola yang khususnya di Gunung Salak Puncak Manik, untuk rekan-rekan di sana, coba sampah tolong jangan sampai berserakan seperti itu. Waktu tahun 2017 mau ke 2018 di Puncak Manik, sampah tisu plastik apa itu, aduh benar-benar kotor banget. Saya di situ benar-benar sama anak-anak sempat mengutin karena posisi istilahnya cuaca udah benar-benar mendung, dan sempat saya turun ke bawah itu hujan gede sampai saya istilahnya panik, sampai saya ketakutan. Nah di situ. Makanya untuk rekan-rekan yang mau datang ke Puncak Manik Gunung Salak, kesatu disiapkan fisik banyak, fisik karena cuaca di sana tidak bisa selalu berubah-ubah. Kedua, memang tata bicara sopan santun memang harus dijaga kalau naik ke Puncak Manik Gunung Salak. Karena memang hikmahnya, kembali lagi ke hikmah Bang, karena memang di gunung ini bukan hanya makhluk gaib, bukan hanya hewan, bukan hanya istilahnya binatang-binatang buas yang ada di dalamnya itu. Ternyata para malaikat pun ada di sana yang menjaga alam ini. Contohnya apa? Ketika saya takbir ada yang menjawab. Itu siapa yang menjawab? Gak mungkin orang dong. Kalau itu orang, kalau kita teriak, oh pasti jawab. Tapi ketika kita minta pentakbir, mereka menjawab. Itu bukan manusia. Berarti itu malaikatnya Allah. Mungkin sekian Bang dari saya. Semoga buat teman-teman ada hikmahnya begitu. Begitupun nggak cuma naik ke Gunung Salak doang ya. Tata cara adab, sopan santun juga ke gunung manapun memang harus di. Halo JPkers, menanggapi cerita dari Andri atau Bang Andri yang tadi telah kita dengarkan bersama, saya ada sedikit yang mengganjal di hati saya tentang anak pramuka yang diceritakan oleh Bapak Andri tadi, di mana Pak Andri saat pendakiannya ke Gunung Salak pada tahun 2017 ke 2018 lalu itu bertemu atau berpapasan dengan sekelompok anak pramuka, yang mana anak pramuka itu waktu berpapasan mereka duluan nih ke atas, dan setelah bermalam atau ngecamp di jalur, Bapak Andri bertemu kembali dengan 2 orang di antara anak pramuka tadi, turun ke bawah katanya untuk mengambil logistik yang ketinggalan. Nah setelah Pak Andri bertanya, "Dek, di atas rame nggak?" katanya. "Rame, A," gitu jawab si anak pramuka. Nah, kalau kita mendengar kejadian pada tahun 2007 lalu di Kawah Ratu, tepatnya di Gunung Salak juga, itu ada tragedi yang cukup mengiris hati, bikin sedih ya, dimana ada sekelompok anak pramuka tewas menghirup udara beracun atau menghirup gas beracun di Kawah Ratu Gunung Salak. Sekitar 6 orang meninggal dalam peristiwa kejadian itu, yang beritanya juga banyak diliput oleh media-media online, media nasional, dan pada tahun itu juga sempat viral dan mengejutkan dunia pendakian. Sedikit saya ulas dari antaranews.com Minggu 8 Juli tahun 2007, beritanya dimuat. Menyusul tewasnya 6 siswa di salah satu, mohon maaf,
Untuk nama tempat, nama sekolah, dan nama-nama korban akan saya samarkan atau tidak saya sebutkan. Menyusul tewasnya 6 siswa di salah satu SMP di Jakarta Selatan akibat menghirup gas belerang beracun di Kawah Ratu, Gunung Salak yang terletak di perbatasan Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Maka Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak langsung menutup jalur pendakian. Kami menutup jalur pendakian menuju kawasan Gunung Salak mulai minggu ini hingga waktu yang belum ditentukan, kata Kepala Balai TNGHS Bambang S kepada pers Minggu. Menurut dia, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap kondisi alam yang mengakibatkan tewasnya ke-6 siswa dari salah satu sekolah menengah pertama di Jakarta Selatan. Selama penutupan ini, sejak Minggu siang pukul 12, Bambang menjelaskan beberapa hari sebelumnya pihaknya telah mengeluarkan larangan pendakian di kawasan Kawah Ratu, Gunung Salak karena kondisi yang tidak memungkinkan mengingat hujan sering turun sehingga gas belerang semakin menguap. Kalau musim hujan kemarau, uap belerang akan tertiup angin. Namun lain halnya saat hujan, gas belerang akan menguap, katanya. 6 siswa SMPN 67 Jakarta Selatan meninggal dan 2 lainnya kritis akibat menghirup gas beracun di Kawah Ratu. 2 korban kritis Minggu dini hari dibawa ke Rumah Sakit PMI Bogor untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Kedua korban yaitu Mr. AR dan W sempat dirawat di RSUD Sekarwangi, Sukabumi. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, ke-6 korban meninggal itu yakni RF 14 tahun meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi, sementara 5 orang lainnya yakni S, D, S, M, J, RA, dan AJ meninggal di tempat kejadian. Jumlah rombongan seluruhnya adalah 50 orang yang merupakan anggota pramuka. Mereka tengah melakukan kegiatan perkemahan Jumat, Sabtu, Minggu atau sebutan Perjusami di kawasan Bumi Perkemahan Cangkuang, Cidahu, Gunung Salak. Perjalanan dari tempat perkemahan ke Kawah Ratu membutuhkan waktu 1,5 jam. Setibanya di lokasi, bau belerang menyergap dan membuat sebagian rombongan berjatuhan. Menurut M. Zamanuddin, Kepala Bina Gugus Depan Pramuka SMPN Jakarta Selatan, padat siswa yang terdiri atas siswa-siswi kelas 1 hingga kelas 3 itu datang ke Gunung Salak untuk melakukan kegiatan perkemahan. Rombongan datang ke Kawah Ratu dalam rangka kegiatan back camp pada pukul 14 hingga 17. Namun, ada sebagian siswa yang turun ke kawah untuk mencuci muka. Nah, kalau melihat ulasan dari berita yang ditayangkan oleh antaranews.com, ini apa ada hubungannya dengan yang ditemui oleh Bapak Andri saat perjalanan menuju Gunung Salak? Apakah kedua atau ke sekelompok anak pramuka itu jin korin yang menyerupai manusia dengan berpakaian pramuka? Wallahu alam, kita tidak tahu, tapi kita harus percaya kalau dunia lain itu ada di dekat kita. Silahkan teman-teman untuk berkomentar bagaimana tanggapannya, dan kalau belum paham dengan cerita ini silahkan diulang kembali, ditonton lagi sampai selesai. Karena dalam kejadian tersebut Bapak Andri ini atau Bang Andri yang saat pendakian sudah sampai puncak itu tidak menemukan orang, satu orang pun atau manusia sama sekali nggak ada. Jadi siapakah anak-anak pramuka yang ditemuinya dalam perjalanan tersebut? Terima kasih. Jadi itulah cerita yang dapat diceritakan oleh Bang Andri tadi tentang perjalanan pendakiannya pada tahun 2017, tepatnya malam tahun baru mau ke 2018. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, like, comment, and share video YouTube Jejak Backpacker. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, A. Ya. Terima kasih banyak atas ceritanya. Sama-sama.